Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Latifahulaini dengan NPM 2410631250065 dari kelas 3D Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang sebuah buku yang sangat amat relevan dengan kondisi ekonomi modern nih teman-teman, yang berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global. Karya dari Bapak Ade Andri Hendrian di SSIMCom. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2025 dan diterbitkan oleh Minhaj Pustaka ya teman-teman. Nah, pembahasan di dalamnya ini berfokus pada dua aset penting dalam sejarah ekonomi, yakni emas sebagai menyimpan alat tradisional dan Bitcoin sebagai inovasi digital yang menentang dominasi sistem fiat. Nah, isi utama dari buku Hard Money Revolution ini banyak sekali teman-teman, mencakup konsep hard money, emas sebagai hard money tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, buku ini dimulai dengan menjelaskan apa sih itu hard money atau mata uang keras. Nah, hard money adalah bentuk uang yang memiliki nilai intrinsik dan tahan terhadap devaluasi. Berbeda dengan uang fiat yang nilainya bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Nah, sejarahnya dapat ditelusuri sejak peradaban kuno yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar nih teman-teman. Di era digital, kebutuhan akan hard money semakin penting karena dunia membutuhkan sistem moneter yang lebih transparan dan stabil. Nah, buku ini juga membahas tentang emas sebagai hard money tradisional. Emas telah digunakan selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Ia memiliki karakteristik unik yakni tidak berkarat, jumlahnya terbatas, dan selalu bernilai di hampir semua peradaban. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, emas ini benar-benar ngetren nih teman-teman. Nah, selama era standar emas, stabilitas nilai tukar global terjaga dengan baik. Namun, emas memiliki kelemahan praktis di era modern seperti sulit disimpan dan tidak praktis untuk transaksi sehari-hari. Karena beda ya teman-teman sama mata uang kita nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bayar dan tidak menerima dengan mata uang emas, teman-teman harus tukerin dulu nih emas teman-teman dengan mata uang yang sedang ada di negara teman-teman tinggali. Nah, meski begitu, emas masih relevan terutama dengan adanya inovasi seperti tokenisasi emas yang menggabungkan aspek tradisional dengan teknologi digital. Nah, buku ini juga membahas Bitcoin sebagai hard money digital. Tadi kan emas sebagai hard money tradisional ya. Nah, sedangkan Bitcoin ini sebagai hard money digital nih teman-teman. Bitcoin lahir pasca krisis finansial 2008 melalui white paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Buku ini menjelaskan bahwa Bitcoin dirancang dengan filosofi kebebasan finansial, desentralisasi, dan resistensi terhadap inflasi. Nah, karakteristik Bitcoin seperti kelangkaan, yakni maksimal 21 juta, portabilitas, transparansi blockchain, serta divisibilitas tinggi menjadikannya kandidat kuat sebagai hard money digital. Nah, keunggulannya dibanding emas adalah kemudahan transfer global yang instan, meski tantangannya seperti volatilitas harga dan konsumsi energi mining masih menjadi sorotan nih. Nah, selanjutnya buku ini membahas tentang perbandingan Bitcoin versus emas. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih perbandingan Bitcoin versus emas? Sama-sama hard money, tapi apa sih bedanya? Nah, buku ini tuh membandingkan kedua aset tersebut dalam berbagai aspek nih teman-teman. Emas unggul dalam hal sejarah panjang, stabilitas nilai, dan pengakuan global. Sementara Bitcoin menawarkan efisiensi transaksi, portabilitas, dan resistensi inflasi yang matematis. Namun, Bitcoin masih menghadapi volatilitas yang tinggi nih teman-teman. Sementara emas memiliki basis permintaan industri yang stabil. Bayangin aja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, emas ini nggak Nggak ini teman-teman, nggak pudar-pudar gitu loh, masih aja ngetren nih teman-teman dalam investasi-investasi yang ada di dunia nih. Nah, penulis menyimpulkan ataupun Bapak Andre menyimpulkan bahwa keduanya mungkin tidak saling menggantikan tetapi bisa saling melengkapi. Nah, buku ini juga membahas tentang hard money dalam menghadapi krisis. Dalam sejarah, emas terbukti menjadi aset safe haven saat krisis nih teman-teman. Misalnya pada depresi besar hingga krisis
tahun 2008. Nah, Bitcoin meski relatif baru ya teman-teman, juga telah menunjukkan potensinya nih dalam menghadapi krisis seperti di Venezuela dan Lebanon. Nah, Bitcoin memberikan akses cepat dan global, sementara emas tetap menjadi jangkar stabilitas. Nah, Bapak ada yang menekankan bahwa dalam krisis global, keduanya bisa memainkan peran yang komplementer. Nah, dalam buku ini juga membahas tentang dimensi sosial, budaya, dan etika nih. Buku ini tidak hanya membahas tentang aspek teknis, tetapi juga soal sosial dan etika nih teman-teman. Bitcoin dipandang sebagai simbol kebebasan finansial generasi digital, sementara emas memiliki akar budaya yang sangat amat panjang seperti yang kita bahas tadi nih teman-teman. Nah, isu seperti keadilan distribusi, dampak lingkungan, hingga etika penciptaan uang juga dibahas secara mendalam dalam buku ini teman-teman. Dengan begitu, buku ini memberikan perspektif luas bahwa perdebatan hard money bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang masyarakatnya. Nah, buku ini juga membahas tentang visi masa depan sistem keuangan nih. Pada bagian akhir, penulis atau Bapak Ade membayangkan sistem keuangan global di tahun 2050 yang mungkin tidak lagi berbasis fiat sepenuhnya. Ada kemungkinan konvergensi emas dan Bitcoin dalam sistem hybrid yang memadukan kestabilan emas dengan efisiensi Bitcoin. Selain itu, faktor geopolitik regulasi dan teknologi akan sangat menentukan apakah Bitcoin dapat benar-benar menggeser emas atau justru bisa berjalan secara beriringan. Nah, di buku ini juga menekankan nih bagaimana teknologi berperan sebagai membentuk peran Bitcoin dan emas. Blockchain dan kriptografi menjadi fondasi penting dari Bitcoin sebagai hard money digital nih teman-teman. Sementara emas mulai diintegrasikan ke dalam sistem tokenisasi untuk mempermudah transaksi dan kepemilikan. Penulis atau Bapak Ade juga menjelaskan bahwa masa depan hard money tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi. Semakin maju teknologi, semakin mungkin tercipta sistem keuangan hybrid yang lebih efisien dan mudah digunakan. Nah, tantangan dan peluangnya juga banyak nih teman-teman dijelaskan juga nih di dalam bukunya dari Bapak Ade Hendriani ini. Nah, tentu di balik Bitcoin maupun emas menghadapi tantangan, Bitcoin juga menghadapi masalah regulasi, volatilitas, dan isu lingkungan akibat mining. Sementara emas menghadapi tantangan dalam hal portabilitas dan efisiensi transaksi. Namun, keduanya memiliki peluang besar nih teman-teman, yang mana di Bitcoin ini sebagai mata uang global tanpa batas dan emas sebagai aset yang tetap diandalkan oleh negara dan institusi besar. Penulis atau Bapak Ani juga menyarankan agar pembaca melihat peluang ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Nah, di sini di dalam buku ini juga terdapat studi kasus nih teman-teman. Buku ini memberikan contoh nyata, misalnya adopsi Bitcoin di El Salvador sebagai legal tender, serta peran emas dalam cadangan bank sentral, seperti kasus MicroStrategy dan Tesla yang menambahkan Bitcoin ke neraca perusahaan juga dibahas nih sebagai bukti nyata bahwa Bitcoin semakin diterima di semua kalangan. Selain itu, penulis juga mengangkat kasus Venezuela di mana Bitcoin menjadi solusi di tengah krisis hiperinflasi atau inflasi yang sangat melonjak tinggi ya teman-teman. Hal ini memperkuat argumen bahwa Bitcoin bukan hanya ide melainkan solusi praktis dalam berbagai permasalahan. Nah, dalam buku ini juga, terdapat panduan praktis nih. Selain teori, buku ini juga memberikan panduan praktis seperti bagaimana investor dapat mengelola portofolio dengan kombinasi emas dan Bitcoin. Strategi manajemen risiko serta aspek teknis penyimpanan aset digital nih. Penulis juga menekankan pentingnya literasi finansial karena aset ini memiliki resiko yang sangat amat tinggi nih jika tidak dikelola dengan benar. Bayangin aja teman-teman tiba-tiba terjun di dunia investasi, terus teman-teman langsung masukin semua uang teman-teman, teman-teman malah rugi. Itu kan resikonya tinggi banget ya teman-teman jika teman-teman tidak mengelolanya dengan benar. Nah, bagi pelaku bisnis dan institusi ada juga panduan khusus untuk mengadopsi teknologi dari hard money itu sendiri. Nah, buku ini juga membahas tentang dimensi sosial dan filosofi. Dimensi sosial dan filosofi ini juga menjadi sorotan nih teman-teman. Hard money dianggap sebagai simbol kebebasan
kebebasan, keadilan distribusi, dan otonomi finansial. Penulis juga mengaitkan fenomena ini dengan perubahan generasi, di mana Gen Z atau kita-kita gini lebih terbuka terhadap Bitcoin. Sementara generasi sebelumnya seperti Gen X, Gen milenial masih cenderung percaya pada emas nih teman-teman. Etika dalam penciptaan uang juga dipertanyakan. Apakah adil jika pemerintah bisa mencetak fiat tanpa batas, sementara masyarakat tuh menanggung inflasinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat buku ini lebih reflektif dan filosofis nih teman-teman. Sangat menarik sekali ya, banyak sekali pembahasannya nih. Nah, buku ini juga membahas tentang visi sistem keuangan global di tahun 2050. Bayangin teman-teman, 25 tahun ke depan nih. Bab terakhir buku ini membawa kita pada visi jangka panjang tentang bagaimana sistem keuangan global akan berkembang hingga tahun 2050. Penulis juga menggambarkan bahwa era post-fiat sangat mungkin terjadi, di mana mata uang fiat tidak lagi bisa menjadi pusat sistem ekonomi. Nah, sebagai gantinya, Bitcoin dan emas diproyeksikan mengambil peran lebih dominan, baik secara terpisah maupun dalam bentuk hybrid. Teknologi blockchain, tokenisasi, dan integrasi sistem digital akan menjadi fondasi utama dalam keuangan global nih di tahun 2050. Nah, di buku ini juga membahas tentang konvergensi teknologi dan hard money. Bitcoin dan emas tidak lagi dipandang sebagai dua entitas yang saling bersaing, melainkan dapat saling melengkapi. Nah, tokenisasi emas memungkinkan logam mulia ini diperdagangkan secara instan di platform digital. Sementara Bitcoin menghadirkan efisiensi dan desentralisasi. Jadi di zaman teknologi yang semakin canggih ini, teman-teman bisa akses emas maupun akses Bitcoin di digital gitu di HP kalian. Bahkan di akun bank-bank sekarang itu tuh udah bisa, beli emas loh teman-teman, beli emas digital yang nanti dapat ditukarkan gitu sama teman-teman. Nah, konvergensi ini menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan dengan akses global yang lebih merata. Nah, buku ini juga membahas tentang dampak sosial, budaya, dan geopolitik. Nah, penulis atau Bapak Ade ini menekankan bahwa perubahan keuangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada geopolitik, budaya, dan kehidupan sosial nih. Negara-negara dengan cadangan emas besar bisa mempertahankan pengaruh globalnya, sementara negara yang lebih progresif dalam mengadopsi Bitcoin berpotensi menjadi pusat keuangan baru. Di sisi lain, masyarakat juga akan semakin kritis terhadap transparansi, keadilan distribusi, dan dampak lingkungan dari sistem moneter nih teman-teman. Nah, buku Hard Money Revolution ini akhirnya menutup dengan ajakan reflektif, yakni dunia keuangan sedang berada di titik balik besar, yang dimana fiat mungkin tidak sepenuhnya hilang dalam waktu dekat, tetapi peran emas dan Bitcoin akan semakin kuat. Keduanya membawa pelajaran penting bahwa emas tentang nilai historis dan stabilitas, dan Bitcoin tentang inovasi dan kebebasan digital. Bagi pembaca, pesan utama buku ini sangat amat jelas, yakni bersiaplah menghadapi masa depan keuangan yang lebih transparan, desentralisasi, dan berbasis hard money. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengurangi resiko dalam era baru moneter digital nih teman-teman. Secara keseluruhan, Hard Money Revolution adalah buku yang sangat amat informatif, padat, dan relevan nih untuk siapa saja, untuk berbagai kaum yang ingin memahami masa depan keuangan global. Buku ini juga memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana emas dan Bitcoin memainkan peran penting dalam sistem hard money, serta menyoroti tantangan dan peluang di era digital. Nah, bagi mahasiswa seperti saya, atau investor, atau akademisi, maupun masyarakat umum, pokoknya semua kalangan, buku ini bisa menjadi panduan penting dalam memahami transformasi sistem moneter di dunia. Nah, jika teman-teman tertarik dengan dunia keuangan, kripto, atau ekonomi global, buku ini wajib ada di rak baca kalian nih teman-teman. Nah, buku Harman Revolution ini juga dibagikan dalam bentuk softfile nih teman-teman yang bisa teman-teman akses di mana saja dan kapan saja. Kalau tiba-tiba nih teman-teman pengen investasi di Bitcoin ataupun emas, tapi teman-teman bingung mau mulai dari mana dan bingung gimana sih fundamental dari
emas atau Bitcoin itu sendiri, teman-teman tinggal akses HP teman-teman aja, terus teman-teman tinggal buka soft file dari buku Hard Money Revolution karya Bapak Ade Andri Hendriani. Karena di dalam buku Hard Money Revolution ini sangat amat lengkap nih teman-teman. Jadi pemula seperti teman-teman ini dapat memahami dari sisi eh, investor tentang gimana sih sistem sistem hard money revolution ini dapat bekerja, sistem emas ini dapat bekerja, sistem Bitcoin ini dapat bekerja. Apalagi di zaman sekarang kan Bitcoin ini lagi ngetren-ngetrennya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan buat ikut-ikutan nih teman-teman, gak apa-apa FOMO. Bahasa sekarangnya mah FOMO atau ikut-ikutan. Tapi kan bisa menghasilkan hasil yang baik gitu buat teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sebelum teman-teman mulai investasi di emas ataupun Bitcoin terutama ya teman-teman harus baca buku karya Bapak Ade Andri yang berjudul Hard Money Revolution ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan atau review buku Hard Money Revolution dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Saya Nabila Latifatul Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca ya teman-teman buku karya dari Bapak Ade Andrianti berjudul Hard Money Revolution. Bye bye.